Mimes adalah anakku. Customer Mimes adalah saudara-saudaraku. Dan selamanya Mimes harus sukses sepanjang masa. Dan saat itu nanti customer akan merasakan kebenaran dari Pak Mimes. Disitulah hebatnya beliau. Sampai hati saya bertanya, terbuat dari apa hati CEO kita? Luar biasa. Halo, apa kabar para pejuang dan pemerhati Mimes? Kita akan memberikan penerangan-penerangan dan informasi-informasi terkini dan tentunya terupdate. Untuk mengikuti informasi dari kita, jangan lupa klik tombol loncengnya dan di subscribe channel ini. Terima kasih, salam sukses. Ya, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, memang kita sudah mungkin letih ya dalam perjalanan memikirkan tentang Mimes. Selalu saja ada yang beranggapan positif, ada yang beranggapan negatif. Itu sesuatu hal yang lumrah menurut saya. Dan saya letih di sini karena apa? Seringkali pertanyaan itu berulang-ulang dan selalu saya jawab apa adanya. Dan juga rasanya untuk hari ini, untuk jam malam ini, rasanya saya ingin sekali memberikan penjelasan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Tadi saja sudah berapa pertanyaan itu yang disampaikan oleh customer melalui website dan disampaikan ke saya hari ini oleh IT kita. Nah, semuanya itu ya kita harus lihat bahwa memang mereka tidak memahami tentang program dan perjalanan Mimes sampai hari ini, dan sehingga mereka berasumsi negatif. Itu satu hal yang wajar karena tidak tahu. Makanya di sini pada malam hari ini saya akan jelaskan semuanya. Mereka yang tidak tahu ini mudah-mudahan berpikir positif dan melihat ke depan bahwa program Mimes masih berjalan. Nah, tentunya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Morris, IT kita, ada beberapa pertanyaan. Saya ingin menjelaskan, saya rasa kita beri kesempatan dulu kepada pemirsa atau customer yang hadir malam ini. Hai, untuk para YouTuber, jangan lupa subscribe di channel ini. Jangan lupa klik lonceng ini. Oke, thank you. Untuk barangkali ada juga yang ingin menyampaikan pertanyaan, biar saya tampung dulu. Nanti saya jelaskan secara menyeluruh. Sehingga ini menjadi satu panduan. Ketika nanti ada persoalan-persoalan muncul, pertanyaan-pertanyaan muncul, ini mungkin bisa dilihat kembali, sehingga tidak mengulang-ulang lagi. Seperti itu barangkali Bu Seska selaku host. Jadi mungkin tidak banyak penyampaian saya, tapi pada intinya adalah bahwa Yaya masih di sini dan Yaya melihat langsung customer, CEO kita berjuang yang luar biasa. Sehingga kita berpikir positif. Apapun yang dilakukan sejauh itu adalah untuk kepentingan customer, pasti kita dukung. Dan kalau memang itu ada sesuatu yang mencurigakan dan memang CEO kita seperti tidak lagi memikirkan Mimes, mungkin saya orang nomor satu yang akan menyampaikan pandangan atau hal-hal yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan bagi para customer. Mungkin saya duluan, mungkin Bu Pasanta duluan, mungkin juga Bu Ketua KBMI duluan yang akan menyampaikan kepada CEO. Jadi percayalah, selagi kita masih bisa menyampaikan sesuatu positif, itulah kenyataannya. Nah, jadi di sini itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bu Seska, sebaiknya akan saya tunggu. Tolong dibuka dulu, mereka-mereka ingin bertanya. Barangkali masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, biar saya kumpulkan. Nanti saya minta waktu yang seluas-luasnya, akan saya jelaskan semuanya agar supaya mereka memahami. Karena di antara mereka yang katakanlah kontra atau tidak sejalan dengan kita,
itu terbagi. Satu orang karena tidak mengerti ikut-ikutan, yang kedua mengerti tetapi sudah tidak percaya dengan Mimes untuk ke depan. Tapi ada satu yang memang berniat untuk memprovokasi, ada saja seperti itu. Dan itu orang-orang itu yang kita harus waspadai. Karena mereka memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri atau kepentingan lain, atau memang mereka punya kepentingan lain dibawa dari luar. Ya mohon maaf kalau ini saya salah ya. Terima kasih, itu aja Bu Seska. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Legal kita, Pak Yeye. Dan tadi ya ada pertanyaan mungkin dari customer. Di sini ada Ibu Maya. Ibu Maya Maria kalau nggak salah ya. Oke. Bu Maya, dipersilakan Bu untuk pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya terima kasih untuk Ibu Francisca, Pak Yeye, Santa, semua teman-teman saya di Mimiles. Saya ini jujur ya, saya bingung untuk meyakinkan kembali kepada saya. Mimiles ini bisa kasih solusi apa untuk para UMKM ya kan? Sejauh ini yang saya pelajari adalah hanya mengenai bisnis untuk marketingnya saja yang selalu ditonjolkan. Tetapi kalau saya melihat aplikasinya ini belum mendukung untuk para UMKM yang benar-benar mau mempromosikan produknya di dalam aplikasi Mimiles itu. Makanya saya selama ini dari Eksekutif Klinik Petir, Bu Fasanta, semua dukung saya untuk maju lagi di Mimiles. Tapi saya merasa pribadi saya belum ada lagi di situ gitu. Nggak seperti Mimiles yang kemarin itu kan sangat mudah sekali untuk mengajak customer ya, karena kan ya memang karena kita jujur, kita semua itu semuanya pasti fokusnya di reward pada saat 2019 tahun itu, 2019 waktu itu. Nah, yang saya perlu sekali testimoni UMKM yang benar-benar sudah berhasil produknya terjual di Mimiles. Itu yang saya mau sampai hari ini gitu. Jadi saya gimana ya biar mudah sekali untuk saya mempromosikan Mimiles ke para UMKM yang masih mau aktif di Mimiles gitu kan. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini di luar bisnis Mimiles, tapi ini kasus yang saya yang saya rasakan mengenai pemberian reward di Mimiles. Tapi nggak semua reward yang saya diberikan oleh Mimiles itu bermasalah, tidak. Ada satu karena posisinya waktu itu Mimiles langsung terkena masalah. November saya dapat mobil, dan mobil itu sudah ada di rumah, dan STNK sudah ada, hanya BPKB yang diminta Polda Jatim ke dealer. Nah, di sini pertanyaannya, apakah BB sudah dikembalikan? Yang kedua, kemana dan kepada siapa saya menanyakan perihal dokumen BPKB mobil saya yang sudah resmi itu milik saya? Yang ketiga, apakah saya pemilik kendaraan yang sudah diberikan perusahaan untuk saya itu harus sepengetahuan pihak perusahaan soal dokumen BPKB? Pertanyaan keempat, saat Oktober 2020 lalu, saya ingin melakukan pembayaran pajak ke Samsat. Tapi yang saya lihat status kepemilikan kendaraan saya itu adalah penggelapan. Itu serem banget loh. Dikira itu kan mobil pencurian, penggelapan itu kan sama dengan pencurian, Bu. Ya kan? Yang pertanyaan kelima, saya sudah infokan hal ini ke KBMI, owner, bahkan para petinggi lainnya.
Mereka merespon hanya, oke Bu, kami akan ajukan ke tim pengacara kami untuk persoalan ini. Tapi nggak pernah ada solusi dan tindakan selama ini. Atau nggak pernah kasih info balik ke saya nggak tahu. Itu. Jadi saya, gimana ya, saya bingung mau tanya ke siapa, kemana saya harus bertanya gitu. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih untuk Ibu Maya Maria dan mungkin bisa ditanggapi oleh Ketua KBMI, Ibu Francisca Langelo. Pada Ibu kami persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Ibu Maya Maria, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti saya akan juga lempar kepada Legal KBMI, tetapi saya akan menanggapi dulu sedikit tentang apa yang Ibu Maya pertanyakan ya. Untuk pertama, untuk UKM dan UMKM, ya saya mau tanya dulu sama Ibu Maya, kapan terakhir Ibu Maya sudah berada di dengan Mimel? Terakhir Ibu mengikuti kegiatan yang ada? Mei 2021. Bulan Mei 2021, ya beberapa bulan yang lalu ya Bu. Ya, memang saat itu di beberapa bulan yang lalu, seperti yang kita ketahui bahwa company ini baru mulai bangkit kembali ya Bu. Ya, baru mulai coba untuk dijalankan kembali. Ya, tentunya dari sisi perusahaan ya yang baru mau beraktivitas kembali itu akan memerlukan waktu untuk kembali lagi seperti dahulu. Nah, tetapi Mimels dan semua, baik itu CEO, baik itu semua para eksekutif ya, tetap mencari solusi bagaimana caranya agar aplikasi Mimels ini dengan kendala-kendala di masa lampau yang diciptakan oleh oknum-oknum ya, yang diciptakan oleh oknum-oknum yang membuat Mimels ini tersandung dengan satu masalah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Sehingga merusak nama baik daripada Mimels itu sendiri dan membuat polemik yang sangat luar biasa untuk seluruh customer yang ada yang seharusnya selama ini sudah berjalan dengan baik di tahun 2019. Kenapa saya bilang sudah berjalan dengan baik? Karena di tahun 2019 itu kita sama-sama menyaksikan. Saya pun sebagai customer, kita sama-sama menyaksikan bagaimana Mimels ini berjaya. Di dalam setiap hari pun omsetnya juga sangat luar biasa. Tetapi karena satu dan lain hal, ada oknum-oknum yang dengan sengaja ya melakukan tindakan yang tidak baik dan itu berdampak sangat besar untuk company, terlebih kepada seluruh customer yang ada. Sehingga masalah ini perlu kita sama-sama sebagai customer yang lama. Saya minta ya, tadi saya dengar juga Ibu Maya juga menyatakan bahwa Ibu Maya juga sudah mendapatkan unit tersebut ya Bu Maya ya. Paling tidak di dalam hal ini kita sudah melihat satu pembuktian yang nyata ya Bu. Ya, satu pembuktian yang nyata bahwa Mimels ini dengan slot iklan aplikasi kepada customernya saat itu ya di 2019 menjual slot iklan di aplikasi dan beriklan. Di situ Ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah ya Bu, dan itu sudah terbukti ya Bu, ya kan?
unitnya Ibu sudah terima, STNK-nya juga Ibu sudah terima, unit dan plat nomor mobilnya pun Ibu sudah terima ya. Ya. Tetapi karena masalah yang terjadi di 2019 ya dari oknum-oknum yang saya sebut tadi, sehingga BPKB ini tidak bisa diberikan saat itu kepada Ibu sebagai penerima hadiah tersebut ya Bu. Bukan Nah, penerima lagi Bu sekarang. Jadi status saya sudah pemilik mobil. pemilik ya, pemilik daripada unit tersebut yang diberikan dari hadiah yang Nah, Ibu dapatkan dari beriklan di Mimel slot iklan ya Bu, pembelian slot iklan. Nah, ya. inilah paling tidak kita sudah melihat pembuktian yang ada. Nah, mungkin pada waktu itu ya Bu, pada saat Ibu sudah mendapatkan unit, sudah mendapatkan STNK-nya, sudah mendapatkan juga plat nomornya, tetapi mungkin balik nama ya Bu, balik nama BPKB-nya tersebut, mungkin pada waktu itu memang kita sama-sama tahu makan waktu 3 bulan sampai 6 bulan kalau tidak salah ya. Ya. Sehingga itu dalam proses sehingga terjadi satu dan lain hal ini sehingga semuanya terpending, ya kan? Nah, Ya. tetapi tidak dengan ini tidak membuktikan bahwa ini tidak benar, ya kan? Sudah membuktikan bahwa ini Mimels ini benar-benar sudah memberikan, ya, memberikan apa yang memang seharusnya dia berikan. Ketika itu sudah memenuhi persyaratan term and condition yang ada di dalam aplikasi, ya Bu ya, Ya. kurang lebih seperti itu. Untuk UMKM UKM seperti yang saya bilang tadi bahwa company ini sudah nanti Pak Legal juga akan banyak menginikan di sisi legalnya. Saya hanya memberikan penegasan saja ya dalam masalah ini. Ketika satu company yang baru mengalami satu masalah dan sekarang ini adalah pandemik ya Bu, corona. Jangankan company yang sudah seperti Mimels yang sekarang, company-company yang sehat pun yang tidak ada masalah, itu pun semua banyak yang gulung tikar, ya. Dan susah sekali untuk mencari menjalankan sistemnya dan sebagainya. Ya, mungkin kita sama-sama tahu bahwa Mimels ini baru mau mulai dalam satu company yang baru saja itu tidak cukup 1-2 tahun, ya. Apalagi untuk Mimels yang kita sudah tahu seperti tadi, ada tersandung masalah yang dibuat oleh orang lain, bukan karena satu dan lain hal daripada Mimels itu sendiri. Nah, sehingga inilah Bu, kasih waktu, karena semua ini dilakukan demi siapa? Demi seluruh customer yang ada, yang sekarang pun kalau Ibu melihat banyak juga yang sudah merasakannya gitu. Yang mungkin kalau Ibu bisa lihat mungkin ada yang di channel Telegram ya dan YouTube yang memang khusus untuk Mimels memang tidak signifikan, tetapi untuk yang bermasalah seperti ini yang kemarin itu sehingga sekarang kita harus melakukannya kembali itu tidak gampang, sehingga kita semua harus bersama-sama menjadi kesatuan dan kita harus bersama, ya. Apalagi untuk orang-orang yang sudah benar-benar merasakan, sudah menerima juga. Jadi paling tidak, yuk kita sama-sama, ya, kita mencari solusi, kita angkat kembali company ini, kita angkat kembali Mimels ini, dan pencitraan nama baik ini. Kenapa? Karena Mimels ini sudah dinyatakan tidak bersalah di Surabaya oleh hakim-hakim dan dibebaskan murni. Ya, pemerintah sudah melakukannya. Tugas mereka sudah mereka lakukan dengan membuat satu keputusan bebas murni di Surabaya dan juga dilakukan juga pada waktu MA juga. Nah, inilah dari pemerintah sudah melakukan tugas mereka untuk mengembalikan nama baik daripada kelima terdakwa ini
yang seharusnya tidak ada di sana. Tetapi dengan situasi yang sekarang ini, ya kita semua harus bersama-sama. Nah, kalau untuk hal yang Ibu tadi bilang, untuk BPKB ya Bu ya, ini sangat menarik. Untuk BPKB dan saya juga mendengar juga ada pemblokiran ya Bu, saat Ibu ingin beretiket baik untuk membayar pajak atau memperpanjang STNK dan akhirnya malah diblok dan malah akan dianggap sebagai masalah. Nah, kami KBMI, nah disinilah wadah KBMI itu adalah untuk membantu juga customer semua. Ya, KBMI sudah menyiapkan satu bantuan untuk seluruh customer. Kami juga sudah berkoordinasi dengan manajemen dan kami sangat apresiasi kepada manajemen yang ada, juga kepada CEO yang kemarin ketika kami memberitahukan bahwa kendala-kendala ini Bu ya, yang kami dapati bukan cuma Ibu saja, banyak sekali juga yang langsung masuk ke kami ya, banyak sekali customer yang minta juga perlindungan dengan masalah-masalah ini. Maka kami juga akan melakukan tindakan, tentunya KBMI akan mengawal secara langsung. Kami akan mulai mendata seluruh customer dengan keluhan-keluhannya soal STNK-nya atau BPKB yang Ibu bilang tadi, dan juga mungkin ada juga kendaraan yang katanya yang diambil di saat 2019 itu, kendaraan mereka diambil dan dibawa. Nah, hal-hal ini tidak boleh terjadi. Dan CEO kemarin juga menyatakan dia kaget ada seperti itu, dan dia bilang oke, kalau gitu tolong dibantu, tolong KBMI bantu customer-customer ini. Nah, sudah disampaikan juga kepada Pak Legal, dan kami meminta kepada seluruh customer yang ada ya untuk melaporkan kepada kami KBMI. Ya, tentunya ada nanti cara-caranya yang akan kami dampingi langsung dengan legal KBMI. Ya, nanti Pak Yeye sebagai Ligas KBMI akan memberikan arahannya, dan mengisi form dan sebagainya itu sudah kita persiapkan ya Bu. Dan KBMI langsung yang akan mengawal untuk seluruh customer yang ada masalah seperti ini. Ya, sehingga kita harus sama-sama bersama. Ya. Nah, sekarang saya minta Pak Yeye dari Legal KBMI untuk lebih mempertegas lagi masalah ini dari sisi hukumnya dan sebagainya ya Bu. Silakan Pak Yeye, waktu dan tempatnya, Legal KBMI. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ketua. Memang saya juga kaget kalau ternyata CEO kita tidak tahu persoalan ini. Karena yang dia tahu barang-barang yang disita itu terkait dengan perkara yang sedang berjalan saat itu. Memang saat terjadinya perkara itu banyak sekali customer yang rasa ketakutan, mereka diancam ingin ditahan, harus menyerahkan rewardnya, macam-macam, motornya, mobilnya, segala macam. Ada beberapa yang memang yang disita. Dan itu tidak tahu CEO hal seperti ini. Ketika Bu Ketua bicara dengan CEO, dan CEO kaget. Mereka udah bantu mereka. Nah, otomatis kami akan mempersiapkan tim di sini. Saya dengan Bu Ketua langsung, saya juga dengan tim IT, langsung kita liput langsung. Kalau perlu kita langsung ke Surabaya, kita inventarisir dulu. Apa sertifikatnya, BPKB-nya, apakah STNK-nya, apakah kita tujuannya ke Polda Jawa Timur, apa kita ke dealer, apa kita ke mana, Samsat. Nah, nanti kita datang langsung. Kalau perlu, kalau memang kita harus datang langsung ke Polda Jatim, kami tim langsung datang sana. Saya pertanyakan, karena memang putusannya sudah bebas murni. Memang kita baru bisa bergerak itu sejak tanggal 7 April 2021. Sejak putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi daripada jaksa penuntut umum. Sejak itu 14 hari kemudian baru bisa kita gunakan putusan tersebut sebagai dasar hukum. Jadi kalau sebelum itu kami belum bisa. Karena pihak kepolisian juga beralasan kalau dia menahan
khawatir putusannya begini dan mereka sudah mempersiapkan. Tapi kalau misalnya sekarang baru bisa kita lakukan. Nah, kita nggak akan tanggung-tanggung, kita datang ke sana, kita temui bagian penerima barang bukti segala macam, langsung kita liput dengan YouTube, dan apa jawabannya, kalau dia nahan, dasar nahannya apa, nah, dan siapa yang menahan, kalau institusi siapa yang bertanggung jawab, dan kita akan menghadap langsung, dan minta alasannya, apa alasannya kalau tidak dikeluarkan. Seperti itu akan kita lakukan. Kami tim KBMI, termasuk saya sebagai legalnya, dan Bu Ketua, dan IT, dan media, mungkin juga yang lain juga, kita kalau perlu sekaligus datang sana, kita geruduk langsung poldanya. Gitu ya, supaya tidak kerja dua kali. Seperti itu barangkali. Dan kami himbau semuanya kepada customer yang lain, yang punya persoalan yang sama, silakan kami dari KBMI menampung persoalan itu, nanti kita inventarisir. Apakah ini kita harus ke Samsat, atau kita ke Polda dulu, dari hasil itu, kita juga mungkin minta sesuatu, surat yang harus kita sampaikan kepada Samsat, atau kepada pihak-pihak lain, pajak, itu. Itu barangkali akan kita lakukan. Terima kasih, Bu Ketua. Itu sebagai tambahan dari Bu Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yeye dari Legal KBMI. Terima kasih banyak untuk arahannya Pak. Kita akan turun langsung. Kalau perlu kami akan langsung mendampingi setiap customer yang mempunyai masalah seperti ini. Silakan menghubungi tim KBMI. Tentunya nanti kita akan siapkan itu ada di situ ada yang harus kita lakukan. Tentunya ada hal yang harus ditandatangani oleh customer sendiri, ya, oleh customer sendiri untuk bisa minta bantuan daripada KBMI dengan legal KBMI. Tentunya itu akan ditandatangani dengan meterai, ya kurang lebih seperti itu. Dan nanti kita akan mulai mendata problemnya apa, dan saya akan menyusun seperti yang Pak Legal bilang, sudah mulai menyusun. Kami juga minta Bu Maya, tolong dibantu ya Bu, kalau ada dari customer kami juga minta bantuannya. Kami tim KBMI meminta bantuan kepada seluruh customer yang sekarang ini ada di Zoom KBMI. Tolong menanyakan, membuat info atau melis kembali seluruh customer yang ada dengan permasalahan mereka yang ada, dan nanti kami akan diskusikan di kantor KBMI. Kalau ada yang di Jakarta, Jabodetabek, kita akan bisa langsung ke kantor kami kalau sudah tidak PPKM tentunya ya. Tapi kalau yang di luar kota itu bisa ada, nanti ada surat yang akan ditandatangani, kita akan kirim melalui file ya. Ada nomor KBMI, CS KBMI yang bisa di-share atau tolong di-scan ini ya, ada sekarang dilakukan di screen ya. Silakan di-scan untuk kita bisa follow up lebih lanjut. Dan kalau memang itu terjadi pemblokiran, saat customer ingin membayar pajak dan ada pemblokiran dan pengambilan data tersebut, tentunya kita akan mendatangi tempat di mana dia diblokir, dan kita akan mencari solusinya seperti apa. Karena ini adalah hak daripada customer, dan itu adalah tugas KBMI untuk mendampingi customer sehingga bisa mendapatkan haknya kembali. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita minta koordinasinya, customer, Bu Maya, tolong dibantu ya Bu, dicatat. Saya sudah membuka grup yang saya sudah berikan. Tolong diinfokan ke kami akan masukkan di dalam grup tersebut, sehingga kita bisa chattingan lebih leluasa kepada customer semua, dan juga data-data yang kita perlukan kita akan koordinasi di dalam grup WA yang saya sudah buat ya Bu ya. Bu Maya sudah ada di dalam grup tersebut.
Nanti kita akan sebarkan link ini khusus untuk yang masalah ini ya. Masalah ini saja biar tidak tercampur aduk. Sehingga tim kami bisa tahu problem-problemnya. Ya, problem-problemnya dan siapa saja, apakah itu ada di Jakarta atau itu ada di luar Jakarta atau di Surabaya atau di mana. Karena kan seluruh Indonesia kita punya customer ya. Nah, itulah yang kami harus mendata dari sekarang. Nah, inilah Zoom KBMI kita fokuskan untuk customer. Karena disinilah, Zoom inilah yang menyatukan antara kita semua. Ya, karena kita adalah satu kesatuan di dalam keluarga besar Mimels Indonesia. Sekarang ini kita bisa saling memberikan info. Apa yang kita bisa bantu, kita akan coba cari solusi. Ya, jadi silakan seluruh customer untuk melakukan pendataan dan disebarkan juga kepada yang lain. Kurang lebih seperti itu, Bu Maya ya. Kira-kira cukup Bu Maya atau ada lagi? Ya, kira-kira begitu ya Bu Maya. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi intinya barang bukti belum dikembalikan ya Bu ya? Ya, begini, masih dalam proses di sana dan makanya kalau customer juga pasti ada hal-hal ini yang harus kita, yang menjadi inian customer, harus kita nggak bisa menunggu kalau memang datanya customer punya seperti ini ya kita bertindak untuk customer punya dulu dong. Ya. Iya, betul. Yang harus kita ada customer punya masalah ini yang harus kita proses dulu. Iya, betul. Karena kan pembayaran pajak untuk kendaraan 2 tahun nggak dibayar pajak itu akan benar-benar diblokir, tidak bisa lagi. Ya, Gitu kan. nanti kita akan bantu. Kita akan bantu. Legal KBMI akan membantu, kami KBMI akan membantu Ibu. Ya. Ya. Ya, Kita akan koordinasi, kita akan bantu. Iya. Ya Pak, legal ya. Kita akan sama-sama. Kurang lebih begitu Bu Maya. Ya. Silakan saya kembalikan kepada MC Ibu Seska, dilanjutkan Bu. Ya oke, terima kasih. Itu tadi ya sedikit penjelasannya untuk Ibu Maya Maria. Oke, mungkin yang tadi Pak Legal, Ya. Oke, yang oke. pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin Ya. sudah bisa ditanggapi yang Ya, dari baik, baik. Baik. Ya. Jadi terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua agar kita selalu mendapatkan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Dan tentunya pada malam hari ini saya ingin memberikan penjelasan secara kupas tuntas ya. Namun barangkali kurang, ya mohon maaf, barangkali itu bisa kita lakukan di kemudian hari. Tapi sekarang yang jelas, saya akan menjelaskan dari semua yang ada di sini. Tentu kan seperti apa KBMI masih ada dan berjalan, tentu jelas masih berjalan. Apakah kabar MM? Nah, nanti akan kami jelaskan. Apa Mimels sudah lolos OJK? Jelas bahwa OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK tidak ada kaitannya dengan Mimels. Karena Mimels, undang-undang yang diterapkan adalah Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sementara OJK di sini hanya berwenang mengawasi regulasi keuangan atau hal-hal yang berkaitan dengan sistem keuangan dan memang membantu tugas daripada Bank Indonesia. Ada sebagian tugas dan fungsi Bank Indonesia diambil alih, bukan diambil alih, sebagian tugas Bank Indonesia itu diserahkan kepada OJK dalam pengawasan. Tentunya berkaitan dengan keuangan. Kalau keuangan berkaitan dengan undang-undang perbankan, investasi segala macam. Kaitannya kalau undang-undang perbankan itu kan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya. Itu
undang-undang sebelum perubahannya nomor 7 tahun 1992. Jadi di sini bahwa MIMES ini tidak di bawah pengawasan OJK karena memang tidak mengacu kepada undang-undang perbankan. Karena MIMES ini bukan investasi dan MIMES ini bukan juga meminjamkan uang atau bagaimana berhubungan dengan masyarakat, tidak. Tapi MIMES ini murni program pemasangan iklan secara digital. Itu. Jadi di bawah naungan Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 yaitu Undang-Undang Perdagangan. Dalam pengawasan Undang-Undang Perdagangan. Seperti itu. Ya, kalau kita tanya apakah sudah lolos dari OJK. Jadi bukan masalah lolos tidak lolos, artinya tidak dalam pengawasan OJK. Dan Ketua Satgas Investasi pun, Tongan L. Tobing, bisa kita lihat di YouTube, bahwa mengatakan bahwa MIMES tidak dalam pengawasan OJK. Karena memang tidak ada kepentingan, tidak ada korelasinya. Ya, itu. Karena memang bukan bisnis investasi. Nah, kemudian ada lagi reward tahun 2019. Nah, ini yang sering ditunggu-tunggu nih. Jadi begini ya. Saya juga adalah customer atau member sejak tahun 2019. Jadi di tahun 2019 ini kita sama-sama tahu MIMES ini berjalan, berkembang, dan begitu kita banggakan. Ketika terjadi sesuatu tahun 2019, di mana terjadi penangkapan, penahanan, dan kemudian penutupan MIMES. Jadi saat itu, seketika itu juga MIMES yang tadinya sedang bagus-bagusnya langsung ya, proses hukum berjalan. Dan kejadian itu bukan kejadian yang dikehendaki oleh MIMES. Dan bukan dikehendaki atau di luar kemampuan daripada MIMES. Tidak mungkin MIMES melakukan perlawanan pada saat itu. Kalaupun ada perlawanan, bisa pra-peradilan. Tapi itu saat itu tidak dilakukan. Karena memang sangat gencar sekali saat itu. Karena tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Saudara-saudara kita yang dianggap seperti teroris. Dipertontonkan di hadapan publik. Dan uang seakan-akan perampok. Dan kemudian dipermalukan. Dituduh investasi bodong segala macam. Jadi siapapun orangnya, bahkan customer-customer yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, termasuk seperti Bu Maya, sampai BPKB-nya disita atau diblokir. Dan ada juga mobil yang ditarik dari customer. Karena tidak ada hubungannya. Tapi karena saking takutnya saat itu. Ya, jadi benar-benar MIMES itu terpurukan. Nah, lalu kemudian proses hukum berjalan, ternyata diputuskan bebas murni. Bebas murni, bebas demi hukum. Pasalnya 191 ayat 1. Di mana bebas murni artinya seseorang sama sekali tidak terbukti. Tidak ada alat bukti satupun yang membuktikan para terdakwa itu melakukan tindak pidana. Dan kemudian jaksa mengajukan kasasi, ternyata juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya benar. Diperkuat. Sehingga dengan demikian, tanggal 7 April 2021, putusan bebas itu, putusan Mahkamah Agung itu keluar. Dan sejak itu, kewajiban masyarakat, karena diperintahkan oleh undang-undang, bahwa mengembalikan nama baik, merehabilitasi nama baik dari para terdakwa tersebut. Berarti itu adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua, bahkan kepolisian, bahkan kita yang ada di sini bertanggung jawab mengembalikan nama baik dan harkat martabatnya di masyarakat. Cuman persoalannya, siapa yang bisa mengembalikan nama besar, mengembalikan kejayaan, yang mengembalikan masa emas? Tidak ada. Ini yang terjadi sebenarnya. 16 bulan proses hukum berjalan. MIMES tutup secara paksa. Kalau istilah hukumnya, ada dua istilah hukumnya. Kalau force majeure itu karena adanya gempa bumi, adanya banjir. Nah, itu force majeure. Tapi kalau secara hukum keperdataan,
itu namanya overmah. Overmah itu pasal 1444 apa 45 KUH Perdata. Di mana seseorang atau perusahaan sebagai subjek hukum di luar kesanggupannya, di luar kemampuannya, di luar kekuasaannya, di luar dugaannya terjadi sesuatu dan tidak mampu menghalang, menghadangi segala macam. Itu namanya overmah. Sesuatu yang memaksa, tanda kutip ya, memaksa dilakukan penutupan. Maka secara hukum tanggung jawabnya diambil alih oleh pihak yang memaksa. Kalau diambil alih berarti segala tanggung jawabnya, kewajibannya pun diambil alih. Ya, disinilah yang harus kita pahami. Nah, kalau kondisi memaksa begini, lalu siapa yang disalahkan? Ya kan? Nah, kalau overmah itu dalam KUH Perdatanya 1245. Ya. Nah, disinilah. Jadi saya katakan, kalau ada pertanyaan, apakah reward tahun 2019? Nah, sebenarnya banyak pihak yang mengatakan, reward tahun 2019. Nah, ini ada cerita lagi. Sebelum terjadi penangkapan atau penutupan, saya sudah tercapai omnasnya. Harusnya itu kan kewajiban dikeluarkan. Betul. Saat itu, sebelum penangkapan dan penahanan dan penutupan, lakukan tindakan saat itu, komplain bahwa kami sudah omnas, sudah terjadi, sudah mencapai hari kerja, barangkali dari mimesnya salah atau salah mengumumkan atau kelupaan segala macam. Ketika itu tidak dilaksanakan berarti tidak ada masalah. Ketika terjadi tahun 2019 penutupan, sekarang berkuar-kuar ingin menuntut, itu memang bisa dilakukan. Tapi kan juga ada jawaban bahwa bukan kehendak tidak melakukan pembayaran atau memberikan reward. Jadi kalau kita istilahkan, kapal itu tenggelam. Saat itu, dengan barang-barangnya tenggelam. Nah, sekarang kita harus akui bahwa fakta itu tidak bisa dipungkiri. Nah, lalu bagaimana? Kan hak keperdataannya masih ada, betul. Kalau hak keperdataan masih ada, ya silakan aja gugat. Buktinya 10 kali. PKPU 10 kali berarti 3 hakim kali 10, 30 hakim menolak pengajuan PKPU. Nah, sekarang kita bayangkan dari sekian banyak yang mengatakan itu kewajiban. Betul kewajiban. Tapi ketika sampai kepada KMNKAM, KMNKAM punya alasan kuat. Dilindungi dalam pasal 1245. Ada sesuatu dan dibebaskan dari kewajiban itu. Dan ini saya tidak pernah sampaikan dari sebelum-sebelumnya. Karena ini pahit terdengarnya. Tapi saya terpaksa sampaikan. Nah, tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu di luar dugaan, di luar kekuasaan, di luar keinginannya. Dan itu sangat beralasan dan bisa disampaikan di hadapan persidangan. Ya, nah artinya kalau kita mau menuntut, tuntutlah KMNKAM. KMNKAM akan menjawab seperti itu. Nah kemudian siapa yang memaksa? Ada pihak lain. Pihak lain harus digugat juga. Nanti KMNKAM menyampaikan, ada pihak lain siapa? Si A, institusi ini. Silakan ajukan permohonan ke sana. Begitu. Jadi kusut. Urusannya pavilion kalau kata orang Sunda. Nah, kemudian dalam hal ini muncullah PT ACM. Nah, PT ACM ini satu badan hukum sebagaimana undang-undang perbankan, undang-undang perseroan terbatas, di mana subjek hukum adalah sebagai subjek hukum, sebagai badan hukum dalam keperdataan. Nah, antara PT KMNKAM dengan PT ACM itu berbeda. Masing-masing punya hak dan kewajiban dan punya tanggung jawab masing-masing. Sementara KMNKAM tanggung jawab dengan apa yang menjadi bebannya. ACM juga begitu. Tapi di sini beliau mengambil alih beban daripada KMNKAM. Berniat mengembalikan reward KMNKAM oleh ACM. Dan mengatakan customer KMNKAM dan customer MIMES, customer ACM sama dianggap
customer Mimiles. Dan itu yang harus kita apresiasi dari statement beliau, CEO. Nah, ketika dia mengatakan, padahal kalau kita tahu barang kita sudah tenggelam di laut, dan beliau mau mengembalikan, ini yang tidak bisa dilawan. Mau Anda marah kayak apapun, Anda benci bagaimanapun, Anda kecewa, itu semuanya kalah dengan sikap beliau yang mengatakan, customer Mimiles tetap customer Mimiles, sekalipun itu adalah customer Mimiles come and come. Nah, ini yang membuat saya diluluh, karena saya ngerti hukum, ya. Jadi saya ingin semuanya juga mengerti. Dan bagaimana cara beliau mengembalikannya? Beliau berputar otak, situasi yang kondisi seperti ini dihantam pandemi. Maksud hati bagaimana Mimiles ini kembali ke kejayaannya. Tapi dihantam oleh pandemi, situasi yang tidak memungkinkan. Tadi kata Bu Ketua, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan yang hancur, tidak mampu menghadapi pandemik ini. Beliau pun juga putar otak, mencari solusi. Bayangkan beban yang beliau bawa ini. Di samping customer come and come, juga customer Mimiles satu kapal membawa penumpang 2 kapasitas. Nah, kondisi inilah saya pun juga sedih gitu loh. Kenapa kok kita tidak memahami beliau setiap hari susah payah. Nah, tapi masih ada, mana hak kami, itu kewajiban. Nah, kewajiban dari mana? Kalau kewajiban itu come and come itu sudah tenggelam di laut. Mau digugat kayak apapun juga. Ya silakan aja, menang pun juga nggak bisa bayar. Sudah tenggelam. Kenapa? Karena juga kita harus tahu ya, ini saya kembalikan lagi. Bahwa kita top up slot iklan itu terjadi transaksional, kemudian kita beriklan. Kalau ada yang ngomong, saya sudah top up, saya harus dapatkan reward, itu salah bahasa itu. Yang benar adalah Anda beriklan. Setelah beriklan berarti Anda sudah menggunakan hak Anda beriklan. Terpenuhi pasal 1320. Terjadinya sah jual beli. Ya. Dan perjanjian itu transaksi jual itu adalah perikatan sesuai dengan pasal 1457. Ya. Itu selesai dulu. Setelah selesai baru kita menunggu Omnas, menunggu hari kerja, baru reward. Nah, tapi ingat, uang top up kita itu sudah dipakai dan sudah beriklan. Kalau Anda tidak beriklan, Anda tidak akan mungkin dapat reward. Syaratnya Anda harus beriklan. Nah, di mana? Nah, sekarang masalah reward. Masalah tahapan beriklan, Omnas, hari kerja, dan kemudian dapatkan reward. Itu namanya tahapan. Tahapan itu namanya prestasi. Prestasi ini harus dilalui. Ya, makanya kalau misalnya come and come atau ACM itu mau saklek, dilihat itu, Anda pasang iklan nggak, Anda beriklan nggak. Nah, banyak sekali ketentuan yang akan dilewati. Nah, saya kembali lagi kepada masalah tahun 2019 ini. Jadi ingat ya, ACM ini bijaksana. Sikap bijaksana inilah sebenarnya tidak ada kewajiban ACM untuk mengembalikan reward milik come and come. Tapi kewajiban come and come sendiri. Tapi ini diambil alih. Gitu. Oh, ada yang mengatakan bahwa pemilik come and come dan ACM itu satu orang. Betul. Tapi tidak bisa jadikan alasan itu. Ya. Nah, jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Nah, sekarang apakah, nah ini lagi, ini saya ingin jelasin lagi. Supaya jelas semuanya, hati-hati semuanya. Jadi mereka yang ragu-ragu, bahasanya ingin laporkan ke polisi, silahkan. Tapi saya jelaskan di sini, ingat ya, kalau laporan ke polisi, polisi itu mengacu pada undang-undang umum, tidak pidana umum, 378 katakanlah, penipuan, ya. Dan penipuan itu, 4 faktor yang harus terpenuhi. 1, adanya pelaku. Untuk pelaku saja, ya, mohon maaf nih, pelaku saja itu sudah gugur laporan polisi itu. Kenapa? Karena polisi hanya bisa melakukan tindakan penyelidikan kepada seseorang. Apakah bisa melakukan tindakan penyelidikan kepada badan hukum? Tidak bisa.
Karena yang mendapatkan izin daripada perdagangan itu badan hukum, bukan seseorang. Kalaupun ada seseorang, dia melaksanakan perizinan itu. Jadi ada undang-undang yang melindungi. Jadi dari pelaku saja sudah gugur itu. Yang kedua, peristiwanya. Ada locus delicti, tempus delicti. Locus itu tempat kejadiannya di mana. Nah, sementara 378 itu harus berhadapan, harus langsung berinteraksi. Sementara kita berinteraksi enggak? Enggak, kita sama aplikasi. Ketiga, perbuatan. Dan perbuatan mana? Sekarang pelakunya aja masih belum bisa ditemukan. Bagaimana pelaku, apakah tindakan itu atas nama pribadi atau atas nama perusahaan. Dan tidak mungkin atas nama pribadi yang diizinkan untuk melakukan operasional MIMES ini adalah perusahaan, bukan pribadi. Kok yang dilaporkannya pribadi? Nggak mungkin. Nah, yang ketiga perbuatan. Nah, kemudian sebelum perbuatan ada satu lagi, yaitu korban. Benarkah Anda korban? Nah, korban dari apa? Dari perbuatan mana? Nah, perbuatan kita kupas di sini. Perbuatan itu, ya, pertama harus berhadapan langsung berinteraksi. Kapan Anda ditipu? Kapan Anda dengan cara iming-iming segala macam? Tidak terjadi kalau berhadapan. Yang terjadi adalah dengan alat atau media, aplikasi. Nah, kalau bicara aplikasi, polisi tidak punya kapasitas untuk masuk wilayah itu karena ada undang-undang yang mengaturnya, IT. Nah, undang-undang IT di bawah pengawasan apa? Undang-undang Menkominfo. Menkominfo tentu diminta bantuan. Aplikasi ini benar tidak, digital ini benar tidak MIMES ini. Nah, beliau tidak bisa melakukan. Karena media yang digunakan ini ada badan hukum yang bertanggung jawab, yaitu PT Kemenkam. Nah, PT Kemenkam ini mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan. Departemen Perdagangan dalam hal ini atas instruksi arahan dari Bapak Presiden yang mulia kita, Insinyur Joko Widodo, menggerakkan semua agar supaya ada startup di Indonesia yang hidup dan berkembang. Salah satunya adalah MIMES, mudah-mudahan sampai ke tahap itu. Dan MIMES dalam posisi dibina dan mendapatkan pengawasan dari Departemen Perdagangan karena selaku pelaku usaha. Jadi penanganan perkara-perkara yang berkaitan dengan perdagangan tidak sama dengan undang-undang atau tindak pidana umum. Ini khusus. Terjadi lex spesialis, derogat, lex generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Kitab undang-undang hukum pidana tidak dapat diberlakukan. Yang diberlakukan adalah undang-undang perdagangan nomor 7 tahun 2014. Di mana ada pasal-pasalnya tentang pidana, tapi itu hanya beberapa pasal. Yang lainnya adalah bagaimana pembinaan, bagaimana pengembangan, bagaimana. Karena pelaku usaha adalah sebagai pahlawan, penghasil devisa negara, dan memberikan ruang tenaga kerja dan bermanfaat bagi negara, makanya dibina. Salah juga itu dibina, dijaga, dinasehati. Kalau ada salah juga ditegur. Tidak langsung dilakukan tindakan. Seperti itulah kalau undang-undang kaitannya dengan undang-undang perdagangan. Jadi jauh sekali kalau Anda mengatakan mau laporan. Nah, tapi hati-hati, mereka yang mengajak Anda itu harus benar-benar mengerti dan mampu mengkonstruksikan aspek hukumnya. Jelas kok ini aplikasi MIMES. Nah, yang mampu menilai ini adalah Menkominfo. Kalau memang Departemen Perdagangan menganggap ini ada penyimpangan, ya, maka dia akan rekomendasikan pada Menkominfo untuk dilakukan penyelidikan terhadap aplikasi apakah disalahgunakan. Yang menyelidiki adalah dokter ataupun profesor ahlinya. Nah, sudah panjang sekali lah, susah, ya. Nah, kemudian dalam hal ini izin dari Departemen Perdagangan yang diterima oleh satu perusahaan atau badan hukum, pihak perindak itu akan bertanggung jawab. Karena izin yang dikeluarkan itu adalah produknya. Kalau itu adalah produknya, maka dia bertanggung jawab melindungi. Tidak mungkin dia memberikan produk tidak dilindungi.
Anda punya mobil dikeluarkan SIM oleh kepolisian, ketika Anda berjalan segala macam, hak Anda akan dilindungi. Apa hak-hak Anda di lapangan di ini sebagai pengemudi? Sama, perusahaan diberikan izin oleh Deperindak akan melindungi. Nah, seperti itu. Jadi nggak mudah kalau kita mengatakan, oh, Mimiles penipuan. Oh, Mimiles ini melakukan ini, melakukan itu. Itu semuanya hanya provokasi. Nah, ya, itu. Kemudian ada beberapa lagi. Nah, gugatan sekarang. Gugatan uang prestasi katakanlah. Yang disebut gugatan uang prestasi itu, ya 13 berapa pasalnya ya? Oh, gugatan uang prestasi itu, saya lupa pasalnya. Jadi gini, uang prestasi itu, gugatan uang prestasi itu objeknya adalah perjanjian. Perjanjian mana yang bisa digunakan sebagai dasar untuk diajukan gugatan uang prestasi? Perjanjian yang memenuhi syarat material dan syarat formil, yaitu di hadapan notaris otentik. Kalau tidak otentik, maka tidak memenuhi syarat sebagai bukti sempurna. Nah, lalu bagaimana dengan syarat dan ketentuan Mimiles? Itu pun adalah sebagai dasar dan ketentuan yang mengikat dua belah pihak. Dan menjadi dasar hukum dan perjanjian itu bisa menjadi objek. Betul. Selama dua pihak mengakui dan tunduk terhadap aturan ketentuan Mimiles aplikasi. Tunduk dua-duanya. Maka perjanjian itu bisa digunakan. Dan itu diakui walaupun tidak langsung bertemu. Dalam undang-undang IT, perjanjian dilakukan antara customer dengan Mimiles melalui term of condition, tekan contract itu sudah terpenuhi. Tapi ingat, ketika salah satu mengajukan gugatan uang prestasi, berarti salah satu pihak melepaskan diri dari ikatan term of condition. Nah, lalu landasan dia apa? Mengajukan gugatan uang prestasi. Dan di persidangan, ini Pak, term of condition-nya. Lalu kata hakim, mana? Ini tidak ada data notaris. Kalau begitu ada pihak lainnya mana? Kam and kam. Benar kam and kam? Mana? Lihat dulu Pak. Setahu saya bukan itu. Yang ini. Nah udah gugur. Makanya di term of condition itu diberikan solusi. Yaitu harus kalau ada persoalan, datang dulu. Bicarakan. Dan sekarang ada KBMI menjembatani dalam hal itu. Kita akan menampung. Nah, kalau terjadi perselisihan dan tidak ada titik temu, bisa menunjuk pihak ketiga. Yaitu bisa, arbitrase. Dan itu diminta oleh term of condition. Arbitrase akan menengahi. Dari penengahan itulah akan mendapat satu rekomendasi. Rekomendasi itu jadikan dasar. Atau persoalan ini dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Nah, ya, disitulah akan dilihat hasilnya seperti apa, perselisihan seperti apa, dan kemudian itu disahkan, ditetapkan. Penetapan itulah akan jadi persoalan. Gugatan segala macam. Ini belum apa-apa diajukan gugatan. Perjanjian mana objeknya yang belum jelas. Nah, ya. Nah, kemudian ini ada satu lagi, KBMI. Ini ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa KBMI ini berpihak kepada Mimiles. Saya katakan iya. Tapi ada mengatakan KBMI ini adalah corong dan milik daripada customer dan kepentingan customer yang akan diperjuangkan. Saya jawab iya. Karena memang KBMI berada di keduanya. Kenapa sampai demikian? Saya sampaikan dulu. Kalau KBMI identik dengan customer, itu salah. KBMI identik dengan Mimiles, itu salah. KBMI terbangun adanya interaksi antara Mimiles dan customer. Dari interaksi ini, dan diikat dengan term of condition, dan kemudian keduanya mengikatkan diri, maka menimbulkan hak dan kewajiban, menimbulkan sesuatu hukum baru. Terjadi namanya lex specialis derogat lex generalis. Hukum inilah yang berlaku bagi dua belah pihak, mengesampingkan hukum yang umum. Nah, hukum ini KBMI ada di antara keduanya karena dikendaki oleh aturan hukum ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 juga menyatakan perlu dibentuknya
lembaga atau badan hukum yang mampu menampung aspirasi, menengahi dari kedua pihak, baik itu customer maupun MIMES, baik itu produsen maupun konsumen. Dalam undang-undang IT pun juga ada. Di situ kewajiban masyarakat untuk memberikan, mengawasi, dibantu oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang didirikan atas inisiatif masyarakat tertentu atau kelompok tertentu. Jadi sebenarnya MIMES ini dengan customer, mereka berhubungan langsung, tidak melalui siapapun. Dan KBMI berada di keduanya. Dari komunikasi hubungan langsung ini menimbulkan hak dan kewajiban, menimbulkan hukum baru, dan hukum inilah yang menghendaki keberadaan daripada KBMI. Kalau ada yang mengatakan, dari mana KBMI mengatasnamakan customer? Undang-undang. Karena undang-undang mengatur hak dan kewajiban. Disitulah MIMES. Apalagi MIMES di dalam visi misinya, aku cinta MIMES sukses sepanjang masa. Di mana langkah-langkahnya pertama, kita melakukan, memberikan informasi yang sebenar-benarnya agar memahami yang sama semua yang dialami oleh semua customer. Karena tidak semua customer mengerti aturan hukum. Jadi KBMI memberikan pemahaman yang sama. Yang kedua, ya, nah disinilah memberikan informasi juga tentang perkembangan yang terjadi, fitur-fitur, program-program, agar sampai kepada customer secara menyeluruh dan merata. Ketiga, menjembatani setiap perselisihan antara customer dan MIMES. Jadi disinilah peranan KBMI. Nah, perselisihan seperti apa? Perselisihan yang masih bisa diselesaikan secara musyawarah. Nah, kalau ada legal di sini kecuali sudah mengarah kepada persoalan hukum. Contohnya seperti tadi BPKB yang katanya mau diperpanjang pajaknya, ternyata dituduh macam-macam. Nah, itulah tugas kami legal di sini. Apalagi hukum menghendaki kita harus turun tangan. Insya Allah itu akan kami lakukan. Ya. Nah, jadi dugaan-dugaan tuduhan-tuduhannya tidak benar ini, mohon Anda tidak asal menuduh, tidak asal menanggapi, tidak asal memberikan asumsi-asumsi yang pada saatnya, pada akhirnya menyulitkan Anda sendiri. Sementara program MIMES ke depan ini luar biasa hebatnya, sementara Anda sudah apatis, sudah a priori. Itu salah besar. Sementara hidup Anda masih 100 tahun lagi ke depan. MIMES ini bisnis digital yang berbasis kepada periklanan. Mari kita sama-sama kembangkan, besarkan. Jadi kalau ada persoalan di belakang, di kemudian hari, jangan bawa yang kemarin-kemarin itu. Itu sudah, CEO sudah mikirkan. Walaupun top 10 kali dibayarkan dengan omnas sekian triliun, tapi ada terobosan dengan kupon, voucher, dan poin-poin, semuanya bisa di-withdraw. Hari ini Anda dapat kupon, Anda kumpulkan dalam seminggu, dalam 20 hari, di-withdraw langsung. Dan komisinya juga luar biasa. Jadi beliau sudah memikirkan itu. Ketika beliau memikirkan itu, sementara kita menghujat, menghina segala macam, dan kita belum tentu benar. Sementara yang dia lakukan adalah untuk siapa? Untuk kita semua. Customer MIMES ke depan harus bangga dengan MIMES. Karena beliau tidak peduli hinaan apapun. Karena beliau sudah ucapan, MIMES adalah anakku. Customer MIMES adalah saudara-saudaraku. Dan selamanya MIMES harus sukses sepanjang masa. Dan saat itu nanti, customer akan merasakan kebenaran dari MIMES. Disitulah hebatnya beliau. Sampai hati saya bertanya, terbuat dari apa hati CEO kita? Luar biasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.